Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Renungan 79 dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di acara Renungan 79 saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui program Renungan 79 yang memberkati kita semuanya. Mari terus kita akan belajar firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan buka Alkitab kita akan membaca satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah cerita, bagian daripada cerita di mana catatan sejarah di mana Rasul Paulus pada saat itu dia harus ditangkap, mengalami aniaya ya. Saat itu Tuhan hadir. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Paulus pada saat itu? Tuhan berkata kepada Paulus pada saat itu, "Kuatkanlah hatimu." Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah pesan Tuhan buat Paulus yang sedang mengalami banyak kesulitan ya. Banyak kesulitan. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang sebelumnya di pasal yang ke-21 itu ayat 27 itu dengan perikop Paulus ditangkap. Nah, sejak itu dia terus mengalami aniaya, dipukul, dihina, ya difitnah oleh orang-orang. Tapi pada saat kesulitan datang, Tuhan tidak tinggal diam. Dia datang menemui Paulus dan dia berdiri di sisinya seperti di dalam ayat yang ke-11 pasal 23 ini. Ini yang kita lihat bahwa ada pelajaran yang menarik di sini, yaitu apa? Kesulitan itu bukan berarti tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Mungkin Tuhan itu akan memakai kesulitan kita supaya apa? Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan yang jauh lebih besar. Ya, baik. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Ketika kesulitan kita hadapi, masalah kita hadapi, tantangan yang ada dalam hidup kita hadapi, kehadiran Tuhan lebih berharga daripada segala jalan keluar yang kita dapatkan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi jalan keluar itu tujuan, tetapi sebetulnya yang lebih daripada itu adalah kehadiran Tuhan di dalam masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Puji Tuhan. Nah, hal yang kedua yang akan kita perhatikan di sini yaitu apa? Bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kuatkan hatimu sebab Tuhan selalu beserta. Tuhan selalu hadir dalam segala hal, dalam segala masalah kita. Dia selalu ada dan dia mengerti setiap pergumulan dan masalah kita. Yang kedua, kita mau lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ya, ayat yang ke-5 bagian B dikatakan demikian, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu
kuatkan hati kita saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Kuatkan hati kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia hadir dan bahkan Dia akan memberikan kita kekuatan, ya, perlindungan, kata firman Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat bersama-sama, ya, masih di dalam ayat ini, ya, ketika Tuhan berfirman, yaitu apa? Tuhan itu memberikan kekuatan supaya kita tidak goyah. Seperti tema kita, resilient, kita tetap teguh, kita tidak goyah. Kuatkan hatimu, itu perintah Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, ya, sebab aku ini Allahmu, kata Yesaya, ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tidak fokus kepada masalah kita, sebab Tuhan itu menyediakan kekuatan supaya kita tidak goyah. Kita fokus kepada Tuhan, ya, karena Tuhan selalu beserta kepada kita semuanya. Yang ketiga, kita akan lihat di sini, yaitu Tuhan itu mengingat setiap kesetiaan kita. Sebagaimana engkau telah berani memberitakan atau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Ya, itu kata-kata daripada Tuhan sendiri datang kepada Rasul Paulus. Sebab engkau telah berani, ya, telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan selanjutnya? Tuhan memperhatikan dan menghargai kesetiaan Paulus dan keberanian Paulus, ya. Nah, apa yang dilakukan Paulus itu tidak sia-sia di mata Tuhan. Apa yang pelajaran kita dapatkan melalui hal ini? Tuhan itu melihat setiap pelayanan yang dilakukan dengan setia. Ya, Bapak Ibu yang setia dalam melayani Tuhan, ya, Tuhan melihat kita. Tuhan mencatat bahkan, ya. Nah, Tuhan juga menghargai keberanian kita, keberanian Paulus, ya. Seperti engkau berani bersaksi di Yerusalem. Berarti seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-21 mengatakan, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini, dari Yerusalem, kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di Yerusalem saja. Tuhan punya rencana yang lebih jauh. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Jadi Tuhan mengetahui, Tuhan tahu persis kondisi dan keadaan kita. Yang terakhir, yang keempat, ya, Tuhan masih memiliki rencana yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan kepada Rasul Paulus, bahwa dia tidak hanya berhenti sampai di Yerusalem saja. Seperti kita halnya, mari kita tidak hanya berhenti, hanya kita dapat melayani di dalam gereja kita. Kita mesti harus keluar. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Ya, apa pelajaran yang kita dapatkan melalui firman Tuhan ini? Kesulitan yang saat ini itu bukan merupakan akhir daripada cerita kita, ya, cerita Bapak Ibu dan saya, ya. Tetapi Tuhan masih punya rencana-rencana yang lain, ya. Justru melalui kesulitan-kesulitan itu, Tuhan itu melatih kita supaya kita lebih tangguh, kita lebih kuat, kita lebih dapat dapat mengatasi, ya, segala problem-problem yang kita hadapi. Ya, Tuhan memiliki masa depan dan tujuan bagi setiap kita, ya, setiap orang yang percaya. Memang
seringkali tantangan itu kita hadapi. Tetapi ingat bahwa tantangan, kesulitan itu juga bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi jalan dan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tetap menghadapi tantangan dan kesulitan. Walaupun mungkin kita harus bagaimana berjuang melalui segala hal yang kita harus hadapi. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 ini seringkali kita mendengar firman Tuhan ini bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, jadi setiap kesulitan, setiap masalah dan tantangan itu merupakan rancangan-rancangan yang sudah disetting oleh Tuhan untuk damai sejahtera buat kita. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan khawatir dengan segala yang ada di depan kita. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ya, dan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, yang memberikan padamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita tahu bahwasanya Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 yang kita sering kali dengar, bahkan kita hafal dengan ayat-ayat ini. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu jangan menyerah dalam kita menghadapi proses, dalam kita menghadapi tantangan. Mungkin Tuhan itu sedang membentuk kita. Mungkin Tuhan itu sedang memberikan kita kelengkapan-kelengkapan yang lebih ya melalui proses ini. Dan bahkan mungkin Tuhan itu sudah mempersiapkan kita untuk hal-hal besar selanjutnya yang akan kita dapatkan. Amin Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Jadi kita tahu bahwasanya ada 4 hal yang kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dari pasal 23 Kisah Para Rasul ini. Tuhan selalu hadir, itu yang pertama di dalam setiap kesulitan kita. Yang kedua, Tuhan itu selalu menguatkan hati kita. Tuhan itu juga menghargai kesetiaan kita. Dan yang terakhir adalah Tuhan itu mempunyai rencana yang besar untuk setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apapun keadaan kita yang sedang kita hadapi, mari kita fokus kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan yang akan terus menuntun kita langkah demi langkah sehingga kita dapat melewati segala sesuatu tantangan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan Renungan 79. Ya, kiranya Tuhan memberkati dan biarlah Renungan 79 ini juga dapat memberkati kehidupan kita semuanya. Ya, dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, ya, baik itu mujizat, kesembuhan, pemulihan, ya, jawaban doa, ataupun juga Bapak Ibu bisa memberikan kesaksian-kesaksian tentang hal-hal yang sudah terjadi, yang dialami. Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwasanya Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Sehingga kami mengerti bahwasanya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami, di tengah musim hidup kami. Engkau senantiasa hadir dan bahkan Engkau selalu menguatkan hati kami yang lemah. Engkau memberi kekuatan kepada kami melalui firman-Mu, melalui keadaan, melalui orang lain, melalui nasihat-nasihat, melalui juga hal-hal yang kami dengar
melalui firman-Mu Tuhan yang disampaikan. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau menghargai kesetiaan orang. Engkau menghargai kesetiaan setiap orang yang percaya dan mau melayani Engkau. Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan teguh untuk kami mengetahui hal-hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kuatkan kami Tuhan. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Allah dialah yang mengikat pinggang dengan keperkasaan dan membuat jalan. Bapak, Ibu, Saudara, jalan itu menjadi rata, yang membuat kaki Bapak, Ibu, Saudara semuanya seperti kaki rusa, dan yang membuat Bapak, Ibu, Saudara dapat berdiri kuat di bukit-bukit batu. Amin.